Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para sepuh, Bapak-bapak semuanya, tanpa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami. Kita pagi ini akan melanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mu'alif kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang 4 hal yang menjadi penghalang terhadap keinginan kita menjalankan ibadah. Nah, 4 hal tadi itu bagaimana cara menolaknya kita telah sebutkan satu persatu. Ada disebutnya dengan istilah tawakal kepada Allah, terkait dengan kalau kita di dalam melakukan ibadah itu ada godaan kekhawatiran, jangan-jangan kita ini kalau meninggalkan bisnis kita, menjalankan ibadah, nanti itu kita akan menjadi orang miskin. Nah gitu kan. Karena itu bagaimana cara menghadapi ini, kita harus lakukan satu penyerahan diri kepada Allah yang disebut dengan tawakal. At-tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi wa tafwidi ilahi jalla wa azza fi mawdi'il khatar. Jadi kita tawakal kepada Allah dan juga berserah diri secara total dalam persoalan rezeki dan bagian yang kita terima. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya gampang tapi susah. Ya. Kita mau pengajian, ada bisnisnya, kita mau berangkat bisnis, suruh pengajian lagi. Apalagi pengajian di Islam dari Rabu pagi. Ya, waktunya orang kerja kok suruh ngaji, nah gitu. Jadi bisnisnya hilang nanti itu. Ya. Nah. Kemudian bagaimana cara lagi itu? Wasobri inda nuzulil fisyadai. Ya, bersabar. Yang kedua itu ketika kita akan berangkat, kemudian ada sakit, nah itu termasuk cara kita menghadapinya, yaitu dengan cara bersabar. Yang berikutnya adalah, yang keempat adalah ar-ridha inda nuzulil qadha. Ridho secara total penuhnya terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih berat lagi. Ya. Ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini amalan hati semua. Ya. Sabar, kemudian ridho.
Pertama tawakal, yang kedua tauhid, yang ketiga kemudian sabar, yang keempat ridho. Nah, kalau sudah bisa kita lakukan ini, maka fa'akhadha fi qat'i hadil aqabati biidznillah ta'ala wa husni ta'yidih. Kita kemudian mengambil satu langkah untuk menghadapi aqabah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan satu kesungguhan, ada backup dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada backup dari Allah, tidak ada petunjuk dari Allah, kita tidak akan mampu menempuh perjalanan ibadah tadi itu. Jadi untuk memperkuat itu mesti mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya. Nah, setelah itu semua kita bisa menjalankan ibadah, falamma faragha min qad'iha wa 'ada ila qasdil ibadah nadhara fa idzan nafsu fatiratun dha'ifatun kasla la tanshatu wa la tanba'ithu li khairin kama yahiqqu wa yanbaghi. Setelah selesai semua tadi itu, kemudian kembali kita akan sengaja melakukan ibadah. Tiba-tiba kita perhatikan nafsu kita itu loh, ya, menghalangi juga. Fatiratun dha'ifatun, lemah, ya. Semangat kita hilang. Ibadiatun dha'ifatun kasla. Ini malas, ya. La tansyatu, enggak terengginas, terengginas berarti tidak semangat, tidak ada walatan ba'itsu li khairin, tidak ada gairah untuk melakukan kebaikan itu, enggak bangkit sebagaimana mestinya, kama yahiqqu wa yanbaghi, enggak sebagaimana seharusnya. Bagaimana caranya? Wa innama mailuha abadan ila ghaflatin wa da'atin wa ruhatin wa batulatin. Karena sesungguhnya nafsu itu, ya, pengennya itu leha-leha, ya, mailha abadan ila ghaflatin wa da'atin wa ruhatin, istirahat, pegang HP, ya, lihat TikTok. Nah, TikTok ini luar biasa, Pak, ya. TikTok luar biasa. Apa aja itu di situ. Kurang-kurangnya kita menyadari, wah, akhirnya membuat kita ini malas. Kalau kita melihat TikTok itu waktunya 1/4 jam sampai setengah jam, nggak berasa, ya. Tapi begitu kita baca Quran setengah jam itu dapat, kalau yang cepat bacanya bisa 2 juz. Tapi kalau buat melihat TikTok nggak berasa. Wah, gitu kita sudah rugi banyak waktu seperti itu. Nah, inginan nafsu tadi itu tadi, ya, wada'atin wa ruhatin wa batolatin, batolah, melakukan sesuatu yang nggak baik. Kalau melihat TikTok yang isinya ceramah atau apa, nasihat-nasihat dari Ustaz, langsung geser. Tapi kalau waktunya ada joget-joget, ada sesuatu yang menarik, ulangi lagi. Itu nafsu maunya begitu. Itu buat siapa yang kayak gitu itu? Buat orang awam enggak. Buat ustadz juga begitu. Kiai saya juga kalau ngelihat begitu juga masih pengen lihat. Itu nafsu. Ya, nafsu. Ya. Makanya sih ya, bal ila syarrin wa fudulin wa baliyatin wa jahalatin. Wah, nih, yang jelek-jelek itu senang. Ya. Syarrin
wa fudulin wa baliyatin, sesuatu yang menggoda, pokoknya sesuatu yang mengarah kepada suatu kejelekan, ya, yang mencegah semuanya itu. Nah, kayak begitu itu kita diperlukan satu cara, metodologi. Fahtaja ma'auna ila sa'ikin yasuquha ilal khairi wat ta'ati wa yunshituha lahu wa zajirun yazjuruha 'anil syarri wal ma'siyah wa yafturuha anhu wa warraja'u wal khauf. Nah, ini tahapan berikutnya ini yang untuk menghadapi semua tadi itu diperlukan harus adanya seorang pembimbing, ya. Saik itu sopir asalnya itu ya. Asalnya gitu. Seorang supir yang bisa mengarahkan sesuai dengan relnya. Kalau supir kereta ya ada relnya itu ya. Ya. Tapi di sini ada diberikan caranya itu yang disebut itu saik adalah yang memberikan dorongan, membangkitkan semangat tadi itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya suka ayyab'atsu ilal khair, untuk melakukan kebaikan itu. Dan tentu di sini yang paling utama saik itu ya Allah yang menuntun kita. Artinya berarti kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah bisa membimbing kita, mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan, dan memberikan semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan itu. Jadi selalu memohon itu saik. Dan juga wazajirun yazjura 'anil syarri wal ma'siyah. Ya tentu ini juga kita harus ada siapa yang bisa mencegah ya terhadap itu tadi, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang maksiat. Ya. Siapa? Nah, tentu di sini adalah ada disebut dengan istilah nanti itu ar-roja wal khauf. Jadi kita berharap kepada Allah. Ini yang disebut dengan harap-harap cemas ya ini. Ar-roja artinya kita berharap kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Tetapi kita juga cemas. Jangan-jangan ibadah yang saya lakukan ini tidak diterima oleh Allah. Itu khauf. Ya. Rojaknya tidak benar. Fi azimi thawabillah subhanahu wa ta'ala. Rajaannya. Kita berharap mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah, dan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dari berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Nah, wa tadzakkuri dzalika sa'ikun yasuqa fa yab'atsu 'ala ta'ah. Nah, kita setelah itu dalam ibadah itu menghadapi kendala seperti itu, kita punya harapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk bisa menjalankan ibadah, dibimbing oleh Allah ya. Lalu kita bisa bangkit lagi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa yuharriku lidzalika wa yunashituha. Dan juga akhirnya kita bergerak lagi untuk menjalankan kebaikan tadi itu dan bertambah semangat lagi. Itu. Tetapi juga di samping kita punya harapan, kita punya harus ada rasa kecemasan, itu pasti. Wal khaufu min ali ma'iqabillahi azza wa jalla wa su'ubati ma u'ada min anwa'il qubat wal ihanah. Zajirun yazjura 'anil ma'siyati wa yujannibuha wa yafturu 'an dzalik. Nah, kita juga harus ada kekhawatiran. Ada rasa takut jangan-jangan Allah akan menyiksa kita ya. Min ali ma'iqabillah. Ya. Dari pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dan sesuatu yang bisa menyebabkan kita ini menjadi sulit ya,
menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Min anwa'il qubah. Berbagai macam siksaan, ya, direndahkan di dunia ini. Bagaimana agar supaya kita ini bisa mencegah, ya, terhadap maksiat dan menjauhi kemaksiatan itu. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita, bisa menghindarkan diri dari maksiat tadi itu, agar supaya kita tidak mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak memiliki rasa khawatir seperti itu, menyebabkan kita ini terlalu pede. Seakan-akan bahwa ibadah kita itulah yang akan bisa menjadikan kita ini, ya, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, tanpa, ya, kita menghiraukan tentang kemaksiatan yang kita lakukan. Perasaan terlalu pede tadi itu, ya, itu menyebabkan kita ini menggampangkan atau merendahkan hal-hal yang sebenarnya bisa menyebabkan kita ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitu itu disebut dengan fahadhi aqobatul bawa'ith istaqbalathu hahuna fahtaja ila qad'iha bihadainil madhkurain fa akhadha fiha bi husni taufiqillah azza wa jalla faqata'aha falamma farwa min raja'a ila al-iqbali ala ibadah falam yara a'iqan wala syaghilan wajada ba'itan wa da'iyan fanashita fil ibadah faqamaha wa 'anaqaha bitamami syauqi war rahbah fa adamaha فنظر فإذا أنه تبدو لهذه العبادة العظيمة التي احتمل فيها كل شيء كل ذلك آفاتان عظيمتان وهما الرياء والعجب. Ya, taratan yurai bi ta'ati nas wa yufsiduha wa ukhra yamtani'u an dzalika wa yalumu nafsahu fa ya'jabu bi nafsihi fa yuhbitul ibadah alaihi wa yutlifuha wa yufsiduha fastaqul bawana aqbatul qawadih. Nah, kalau kita sudah tadi itu pada tahapan di mana kita ini bisa, ya, punya harapan kepada Allah, Allah bisa memberikan bimbingan kepada kita dan bisa memberikan kepada kita, bisa menolak terhadap berbagai macam maksiat tadi itu, kuat kita menghadapinya, maka kita kemudian menempuhnya dengan cara apa? Memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kembalilah kita ini kepada, ya, ibadah lagi. Ya. Dan kita tanpa harus menghiraukan semua yang merintangi kita, kita tetap maju, bangkit, ya. Fana syita fil ibadah, kita semangat lagi dalam ibadah, ya. Dengan apa? Dengan sempurna keharapan kita, rasa cinta kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelah kita menjalankan itu, ada lagi yang menghalangi kita, yang merintangi kita, yang bisa merusak terhadap apa yang sudah kita lakukan dengan baik tadi itu, yaitu rasa berbangga diri, ya, ke rasa riya. Ini berat ini. Sebut ar-riya wal ujub. Nah, riya dan ujub ini kadang-kadang, ya, bisa menghilangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinjau dari sisi nilai pahalanya, rusak semua. Ya. Ayyisidur riya ta'atau yakni yahbatu thawabah kama riya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mura'i yunadi yaumal qiyamati bi arba'ati asma. Orang-orang riya. Riya itu apa sih?
Asyirkul asghar kama fil khabar. Syirik yang kecil. Syirik kecil sebagaimana disebut dalam hadis itu. Nah, ucap apa? Al-ijab ay tahsini fi'lun fa'ala nafsahu ala ghairi wa in kana qabihan. Ya, ujub itu merasa dirinya baik ya, meskipun dia sendiri melakukan sesuatu yang jelek ya. Yang dilakukan pun paling baik. Meskipun itu jelek ya, merasa paling baik, merasa sudah banyak melakukan kebaikan, heran kepada kehebatan dirinya sendiri. Nah, ini banyak orang tidak menyadari itu, ujub itu, ya, sehingga itu bisa menghapuskan nilai pahala itu. Bagaimana tadi disebutkan dalam hadis tadi itu, ya. Kata Rasulullah SAW, innal mura'i yunadi yaumal qiyamati bi arba'ati asma. Orang-orang yang riya itu nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan 4 model panggilan itu. Apa panggilannya? Ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khosir. Hei kafir, hai pendusta, fajir, ya. Ya ghadir, hai orang suka menipu. Ya khosir, hai orang yang akan mengalami penyesalan. Dhalla sa'yuka wa batala ajraka. Fala khalaqalakal yaum. Iltamisil ajr man kunta ta'malula. Sebut itu. Sesat kamu. Perjalanan kamu ini sesat. Pahalamu batal semua. Engkau tidak mendapatkan apa-apa hari ini. Ya. Iltamis ajr mimma kunta ta'mal. Minta kamu pahala kepada orang yang kau kehendaki itu. Yang kamu beramal untuk dia. Makanya di sini ya, orang yang riya tadi itu sangat rugi besar. Ada dalam hadis sebutkan itu, hadisnya agak panjang. Ada 3 kelompok orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan hadis itu ada 3 golongan. Yang pertama seorang qori, yang kedua seorang yang dermawan, yang ketiga orang yang berjuang di jalan Allah. Apa namanya? Berperang. Itu 3-tiganya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalnya. Pertama qori, fulan, kau berikan apa? Aku berikan kepada kau suara yang bagus. Nah, kau gunakan untuk apa suara? Ya Allah, aku gunakan untuk membaca kitab suci-Mu Al-Quranul Karim. Nah, gitu. Sudah baca. Terus, ya, untuk siapa itu? Untuk-Mu ya Allah. Ditolak oleh Allah. Kadzabta. Bohong kamu. Bohong. Bukankah kamu baca Al-Quran dengan kamu bagus-baguskan supaya kamu mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu lagu-laguin, nah, jadi belagu. Nah. Bagus. Kita ngimami sholat, bacanya panjang, bagus-bagusin. Yang seharusnya nggak dipanjangin, akhirnya dipanjangin juga. Nah. Baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dikiranya benar. Pada salah. Siratal ladzina. Enak aja. Pada salah. Itu namanya matnya gondrong. Pernah ditegur, apa namanya, diingetin sama Ustaz Isomuddin itu, Hafidul Quran, mantunya kiri mana Hidayat itu. Pernah sholat ya, di satu tempat, melihat. Itu siapa imamnya itu? Baca Fatihahnya, suaranya seenak, bagus. Tapi matnya gondrong. Matnya gondrong. Jadi mat tobi yang mestinya 2 harokat, dibuatnya sampai seperti majais munfasil. Gitu. 5 harokat. Ya Allah, ini, waduh ini. Dia ya orang ahli Quran juga sebenarnya. Cuma tadi itu, karena suaranya bagus, lagunya bagus, dia terlena dengan bacaan. Mungkin nggak disadari, mungkin nggak disadari.
Nah itu ditolak Allah. Kadzabta, bohong kamu gitu. Mintalah, jadi sekarang mintalah kamu kepada orang yang dulu kamu dipuji dan kamu puas dengan itu. Disuruh. Sebutkan itu. Iltamisil ajra mimman kunta ta'malu bih. Nah, yang kedua, seorang yang dermawan juga begitu. Hai fulan, aku berikan engkau rezeki yang banyak. Untuk apa? Untuk infak di jalanmu ya Allah. Ya, kadzabta, bohong kamu. Bukankah engkau memberi ya, kepada anak-anak yatim kau santuni, orang miskin kau beri makan, kau beri sembako. Itu semua kan kamu kepengen supaya disebut-sebut sebagai orang yang paling dermawan di kampungmu. Kata Allah. Tidak ngaku dia. Mintalah kamu sekarang kepada mereka yang dulu kamu dipuji-puji oleh dia. Mereka itu. Gak ada. Gak ada mas. Fala khalaqalakal yaum. Saya gak kasih kamu. Nah. Dan engkau puas dengan pujian-pujian itu. Nah ini. Terus bagaimana caranya? Ya jangan begitu. Kadang-kadang kita memberi nggak ada terima kasih dari yang kita beri, kita marah-marah kan? Enak aja lu, gua beri lu kagak terima kasih aja kagak. Padahal tuntunan Al-Quran nggak begitu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merekam di dalam Al-Quranul Karim? Menurut asbabun nuzulnya ini, ya, ada keluarga Sayyidina Ali dan Fatimah Hasan Husain itu pernah bernazar untuk berpuasa selama 3 hari karena sembuh dari sakitnya. Ya, kalau sembuh sakit saya akan puasa. Lalu dalam 3 hari itu mereka berpuasa dan menyiapkan hanya sedikit yang untuk berbuka. Sementara hari pertama ada orang fakir, orang miskin datang. Yang hari kedua datang anak yatim. Yang hari ketiga orang yang baru saja keluar dari penjara. Mereka semuanya ini menghabiskan persiapan buka untuk keluarga itu. Jadi pertama dikasihkan orang miskin. Kedua dikasihkan anak yatim. Ketiga kasihkan orang yang baru keluar dari penjara. Akhirnya dia setiap hari bukanya cuman sebutir kurma, roti yang harusnya dibuat buka dikasihkan mereka. Apa kata mereka? Itu bahwa saya memberikan kamu ini semata-mata mengharapkan ridho Allah. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Itu ada dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahr itu ya. Saya mulai dari ya kisah itu sebutkan mulai dari yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Nah ini itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Sampai Allah pun menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW memuji tentang apa yang dilakukan oleh keluarganya Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah ini dalam tafsirnya sebutkan mendapatkan hadiah dari malaikat yang merupai manusia, memberi buah-buahan, dihantarkanlah kepada keluarga Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra. Subhanallah, itu Allah berikan Nabi itu bisa. Ya, rezeki dari Allah, iya, tapi Allah ngutus malaikatnya bawa anggur, bawa apel. Jangan yang suka datang ke rumah kita bawa apel sama anggur, malaikat juga ya? Enggak, ada wujudnya orang, tapi itu hadiah. Diberikanlah kepada Sayyidina Ali untuk memuji itu. Nah, itu enggak ada riya di situ. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Gak ada keinginan untuk mendapatkan
balasan dan juga bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Nah, kalau orang riya nggak begitu, pamer. Sebutkan ini, bil manni wal adha. Kadang-kadang mengungkit-ungkit dan kemudian menyakiti hatinya. Tadi tiap hari lu kesini minta mulu lu, gitu. Itu kan menjadi kebiasaan kita yang didatangi orang yang tidak terasa oleh kita sendiri yang memberi terucap kata-kata seperti itu. Ya, itu ditegur oleh Al-Quran. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu ada kan dalam surah Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan nilai sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti hati mereka. Seperti orang-orang yang riya, ya, ketika dia menginfakkan hartanya, yunfiqu malahu ria'an nas, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, makanya dua ini ya apa namanya, riya dan ujub ini berat. Nanti pada bab ini kan baru menjelaskan tentang isi kitab Minhajul Abidin, tahapan-tahapan tadi itu. Ini baru pembukaan, Pak. Pembukaan. Nanti isinya nanti sebutkan masing-masing itu secara perinci ya. Nah, wa'lam annal mura'ibi katsirun yajma'u khamsatu aqsam. Riya itu, orang yang riya itu banyak sebenarnya itu. Dikumpulkan ada 5 model. Al-awwal ar-riya'u fid-din. Ya. Bil badani kadharin nuhul was-sufar wa ta'syu sya'ri. Ya, pertama, riya dalam persoalan agama. Ini ada apa yang ada dalam badan kita ini, misalnya apa? Kita menampakkan kita ini ya berlapar-lapar, kelihatan wajahnya kuning, rambutnya acak-acakan, supaya apa? Liyadulla bin nahuli ala kilatil akli, supaya dibilang ini supaya dibilang, wah orang ini kurus, rambutnya acak-acakan, wah ini benar-benar ikhlas nih orang. Enggak, padahal justru enggak ikhlas itu. Ya kan? Justru ya itu. Tapi betul begitu. Kenapa? Ya, orang kurus itu. Ini sering puasa berarti orang ini. Wabis safari ala sahril lail, ya wajahnya pucat kuningan. Bapak, karena wah orang ini mesti melek malamnya, nggak pernah tidur ini. Ya, ngopi, ngerokok terus ngobrol pada, ya, bukan pikiran. Nah, itu supaya dibilang. Nah, supaya dibilang itulah itu dalam persoalan agama itu. Wa'adul hasni 'aladdin. Ya, kemudian berberat menyesal sekali dalam persoalan ketinggalan agama itu, cerita-cerita gitu. Wa tash'isu 'ala istighraqil alhamu biddin, kemudian dia juga tenggelam dalam masalah agama itu, cerita-cerita seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, wasan ar-riya bil hay'ah wa zaid ka itrakir ra'si bil masyi wal hudu fil harkah. Tingkah gayanya nerunduk terus begini, diam ke belakang, menundukkan kepala, berjalannya untuk tidak melihat orang, tidak perhatikan kiri kanan, fil harakah wa ibqa'i athari sujud ala wajhi wa ghalati thiyab wa tarki tanzifi. Ya, ini begitu. Jadi orang riya bisa aja, orang ahli agama juga justru riyanya kayak gini nih. Kalau sujud diusek-usekin supaya batuknya menjadi hitam, jangan. Kalau disiyabi, watantasi saubi, ya. Kemudian bajunya yang lusuh, bajunya meninggalkan apa? Tidak disetrika supaya dibilang wah ini orang ikhlas banget. Wa taraka muharrikan wa labisal marqah, pakai baju ditambal-tambal, ya. Nah, itu masuk dalam kategori riya yang disebut dengan riya bil hay'ah. Jadi riya tidak hanya dari sisi tadi itu, hay'ah juga begitu ada. Ada gitu.
tingkah lakunya seperti itu. Nah, yang ketiga ar-riya'u bil qaul kan nutqi bil hikmah wa tariqus syafatain bidzikri fi mahdharin nas. Yang ketiga adalah riya dengan ucapan seperti perkataan yang seakan-akan mengandung hikmah, banyak diucapkan. Mengandung bijaksana sekali ucapannya. Ya, menggerakkan bibirnya dengan zikir di hadapan banyak manusia. Terus gini, supaya dibilang itu ahli zikir. Nah, supaya dibilang tadi itu yang mencoba itu. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi masyadil khalqi. Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ketika banyak orang seakan-akan seperti itu. Jadi seperti itu. Wa idharul ghadabi lil munkarat. Marah ketika ada kemungkaran. Pada tujuannya untuk riya tadi itu. Ya. Jadi seperti itulah. Masya Allah. Ini kita kalau baca seperti ini, waduh, kita ini kena semua itu. Ada yang keempat, warrabi ar-riya'u bil amal. Ya. Jadi riya dalam beramal, kamura'atil musalli bitul qiyam wasujud warruku' wa tarkil iltifat wa izharus sukut wa tasfatul qadami wal yadain. Yang keempat adalah dengan amal tadi itu seperti riyanya orang yang sholat dengan memanjangkan sholatnya tinggi, sujudnya lama, rukuknya lama, ya, bisanya seperti itu, kelihatan seperti itu, tinggi terus itu. Demikian juga wakadzalika fis shaum wal hajj was shadaqah wa it'amut ta'am, sama tidak? Puasa, haji, sedekah, memberikan makanan juga itu bisa amal. Riyanya bisa banyak. Orang haji selfie terus. Halo guys, sedang umroh. Saya sedang di mana? Di depan multazam ini gitu. Untuk apa? Riya itu. Maka Kiai Ali Mustafa Yaakob menulis itu haji pengabdi setan katanya. Haji pengabdi setan bukan mengabdi kepada Allah. Itu riya semua katanya. Wal khamis al-mura'atu bil ashab waz zairin wal mukhalitin kalladhi yatakallaf yastatir aliman abidan aw malakan amilan min amal syaitan. Yang kelima, riya ya dengan cara mempergauli dan berziarah, bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang alim, yang ahli ibadah atau penguasa, ambil ya dengan menjalankan apa namanya perbuatan amalnya para penguasa. Coba liyuqala innahum yatabarrakuna bi li'azimati fiddin, supaya dibilang bahwa dia itulah orang itu luar biasa. Mana-mana sama kiai sama ustaz. Nah, supaya dibilang tadi yang namanya riya. Meskipun dia wah, itu luar biasa itu. Ini orang punya nama ini gitu. Sama Pak Wali Kota terus, sama Pak Camat terus ya. Bos senang dipuji-puji orang, hebat sampean. Nah, ini yang kelima. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf karena waktunya yang membatasi kita. Ini masih banyak ya kan. Mudah-mudahan kita bisa ini sudah dikan sampai 5 menit lagi udah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dari perbuatan riya dan ujub itu. Masih banyak lagi. Insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.